nggak bisa bahasa Inggris. Robert Michael atau biasa dipanggil dengan Bobby. Dia ini merupakan seorang mantan agen khusus Amerika Serikat yang telah pensiun, yang ingin menjalani sebuah kehidupan normal dengan bekerja sebagai pegawai di salah satu toko bahan bangunan di kota New York. Di tempat kerjanya, Robert ini memiliki seorang teman yang cukup akrab bernama Raplin, yang memiliki cita-cita sebagai seorang satpam. Sehingga sebagai teman yang baik, Robert pun selalu memberikan nasihat kepada Raplin agar ia ini tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan berat yang dapat mengagalkannya dalam tes satpam yang akan Raplin ikuti. Selain memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang berada di lingkungan atau circle-nya, Robert ini juga ternyata memiliki satu kebiasaan unik yang jarang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya, yaitu dia ini gemar membaca buku sebelum ia tidur. Namun dikarenakan insomnia yang Robert alami, malam itu ia pun memutuskan untuk pergi ke kafe langganannya untuk menghilangkan rasa jenuh. Di sana Robert bertemu dengan seorang wanita bernama Terry yang sepertinya sudah sering bertemu dengan Robert di kafe itu. Namun keduanya ini belum saling kenal satu sama lain. Di malam berikutnya, Robert kembali bertemu dengan Terry di kafe tersebut. Namun gak lama dari itu, Terry ditelepon oleh seorang pria bernama Slavi, yang merupakan seorang mafia penyedia jasa wanita penghibur. Dalam panggilan itu, Slavi minta Terry untuk melayani seorang pelanggan. Nah, sebenarnya di sini si Terry ini sudah sempat menolak permintaan dari Slavi dan memintanya untuk mencari wanita lain saja. Namun dikarenakan si pelanggan yang hanya menginginkan serpisan dari Terry, pada akhirnya Terry pun terpaksa menuruti permintaan dari Slavi. Pagi itu Robert terlihat membantu Raplin untuk menurunkan berat badannya agar ia ini bisa lolos seleksi satpam yang akan Raplin ikuti. Hingga saat malam tiba, Robert memberikan sebuah makanan kepada Terry yang nampak sedang kelelahan sehabis bekerja. Nah, disinilah keduanya ini akhirnya mulai saling berkenalan dan berbagi cerita mengenai kehidupan mereka satu sama lain. Perbincangan mereka ini pun berlanjut sampai Robert menemani Terry yang hendak pulang. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan mereka tiba-tiba dicegat oleh Slavi dan anak buahnya yang langsung bertindak sangat kasar kepada Terry, karena ternyata pada malam sebelumnya si Terry ini telah mengecewakan pelanggannya. Nah, disinilah Slavi ini sempat memberikan kartu pengenalnya kepada Robert sebelum ia pergi membawa Terry. Di malam berikutnya, Robert yang berkunjung ke kafe langganannya, ia mendapat kabar dari si pemilik kafe jika Terry sekarang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Alhasil malam itu juga Robert pun langsung OTW untuk menjenguk Terry. Di sana Robert melihat keadaan Terry yang sangat menyedihkan, di mana sekujur mukanya mengalami luka, kayak orang habis dikebukin. Robert pun kemudian menemui teman Terry yang kita sebut saja Angel, di mana Angel menceritakan kepada Robert jika Terry baru saja dipukuli oleh seorang pria bernama Slavi, karena Terry ini dianggap telah melanggar sebuah aturan. Pagi itu, selesai mendengar cerita dari Angel, Robert pun nampak merenung dan berpikir mengenai apa yang harus ia lakukan untuk membantu Terry. Di mana setelah seharian berpikir dan mempertimbangkan, pada akhirnya malam itu Robert pun memutuskan untuk menemui Slavi di markasnya. Di sana Robert memberikan uang senilai $9.800 kepada Slavi dan memintanya untuk membebaskan Terry. Namun bukannya menerima uang itu. Di sini Slavi malah menolak uang pemberian dari Robert dan mengatakan jika Robert ingin berhubungan seks dengan Terry, maka ia akan memberikannya secara gratis kepada Robert. Hal itu pun jelas membuat Robert sangat murka, hingga ia pun terpaksa menggunakan kemampuan hipotesis prediksi gerakan yang ia miliki untuk menghabisi Slavi dan keempat anak buahnya.
Berita pembunuhan itu pun langsung menyebar dengan sangat cepat di kota, yang membuat bos Lavi mengirim seorang pria bernama Teddy untuk mencari siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut, di mana hanya bermodalkan foto dari para korban. Si Teddy ini ternyata mampu menganalisa kejadian pembunuhan itu dengan sangat detail, yang mana hal itu pun mempertegas jika si Teddy ini bukanlah orang sembarangan. Selain itu, ternyata Teddy juga bekerjasama dengan seorang polisi korup bernama Master yang telah dibayar oleh atasannya untuk membantunya dalam memecahkan kasus tersebut. Malam harinya, Teddy pun mendapat telepon dari atasannya yang bernama Puskin yang mendesaknya untuk segera menemukan pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Alhasil pagi itu, Teddy pun langsung menemui Angel dan bertanya mengenai di mana keberadaan Terry seusai ia keluar dari rumah sakit. Angel pun menjelaskan jika ia nggak tahu. Namun yang ia tahu saat Terry dirawat di rumah sakit, dia ini sempat dijenguk oleh seorang pria botak berkulit hitam yang mengaku sebagai teman Terry. Nah, disinilah si Teddy ini kembali bertanya mengenai siapa nama dari pria itu. Dan Angel pun mengatakan jika ia nggak tahu, yang membuatnya pada akhirnya dibunuh oleh Teddy karena ia dianggap jika telah menutupi sesuatu darinya. Sementara itu, di tempat lain, Robert dan rekan kerjanya yang sedang bermain baseball, mereka pun merayakan kemenangan mereka pada hari itu, sekaligus merayakan keberhasilan Raplin yang kini telah berhasil menjadi seorang satpam. Beralih kepada Teddy, di mana setelah ia mendapatkan sedikit informasi dari Angel, pada akhirnya ia pun mendapat foto dari Robert yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Angel sebelumnya. Alhasil malam itu juga Teddy pun langsung OTW ke rumah Robert dan melayangkan beberapa pertanyaan mengenai kasus pembunuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Selain itu, Teddy juga sempat menunjukkan foto dari Angel yang telah meninggal dan bertanya apakah Robert mengenal wanita itu. Beruntung saat itu dengan pengalamannya sebagai mantan agen khusus Amerika, Robert pun dapat menjawab semua pertanyaan itu dengan sangat tenang dan rapi, yang membuat Teddy memutuskan untuk tidak melanjutkan interogasinya. Di malam berikutnya, saat Robert sedang berada di kafe langganannya, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang kuli bangunan yang ternyata adalah orang suruhan dari Teddy. Pria itu pun langsung menodongkan senjata ke arah Robert dan memintanya untuk tidak melakukan perlawanan. Namun yang terjadi, Robert pun kemudian keluar dan sempat beberapa kali memfoto Teddy yang sedang berada di dalam mobil, sebelum pada akhirnya ia pun melarikan diri dari tempat itu. Hal itu pun gak dibiarkan begitu saja oleh Teddy dan Master, yang terus melakukan pengejaran terhadap Robert sampai ke rumahnya. Namun di sana mereka pun tidak menemukan keberadaan dari Robert, yang ternyata telah bersembunyi sembari memantau pergerakan mereka menggunakan kamera tersembunyi yang sebelumnya telah ia pasang. Find him or I will bring people who can. Setelah kejadian itu, Robert pun pergi menemui teman lamanya yang bernama Susan. Di sana Robert pun menunjukkan foto Teddy kepada Susan dan bertanya mengenai siapa sebenarnya si Teddy ini. Susan pun menjelaskan jika Teddy merupakan anak buah seorang mafia Rusia bernama Puskin, yang merupakan salah satu mafia yang cukup berpengaruh di Rusia, dan 5 orang yang beberapa minggu lalu Robert bunuh. Mereka semua merupakan anak buah dari Puskin yang berada di kota New York. Sehingga di sini Susan pun minta Robert untuk berhati-hati karena dari data yang ia miliki, jika si Teddy ini merupakan seorang mantan pasukan khusus Rusia yang memiliki jiwa sosiopat yang sangat tinggi, sehingga ia pun tidak akan berhenti mengejar Robert sampai dia benar-benar membunuh Robert menggunakan tangannya sendiri. Di keesokan harinya, Master yang sedang bersantai, tiba-tiba ia dikagetkan dengan bunyi alarm di garasi mobilnya,
yang membuatnya pun langsung OTW untuk mengecek ke sumber suara, yang mana setibanya di sana, Master pun langsung diserang oleh Robert, yang ternyata telah menyiapkan jebakan untuk Master agar Master mau bekerja sama dengannya. Pada awalnya Master pun gak mau bekerja sama dengan Robert, namun setelah ia gak kuat menjalani siksaan yang dilakukan oleh Robert, pada akhirnya ia pun mau bantu Robert. Mereka pun kemudian pergi ke salah satu tempat bisnis ilegal milik Pushkin. Di sana Robert menemui tangan kanan Pushkin yang bernama Andriy, dan ia mengaku jika ia merupakan seorang polisi yang telah ditugaskan untuk menutup tempat ini. Nah, di sini sempat terjadi ketegangan di antara mereka, sebelum pada akhirnya Robert pun berhasil mengatasinya. Kemudian Robert pun langsung melaporkan tempat ilegal itu kepada pihak polisi, sekaligus melaporkan tindakan korup yang selama ini Master lakukan, agar ia dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya itu. Sementara itu, di tempat lain, Teddy yang sedang menunggu tangan kanannya yang sedang izin ke WC. Tiba-tiba ia didatangi oleh Robert yang mengatakan jika tangan kanannya tidak akan kembali, sembari memberikan kacamata tangan kanannya yang telah berlumuran darah. Di sana Robert memberikan dua pilihan kepada Teddy. Yang pertama, Teddy bisa memilih untuk melupakan masalah ini dan pulang ke Rusia. Atau pilihan yang kedua, Robert mempersilahkan Teddy untuk terus mengusut kasus ini. Namun konsekuensinya Robert pastikan jika Teddy akan segera meninggal. What do you see when you look at me? Kemudian Robert pun terlihat mencari tahu mengenai bisnis ilegal milik Pushkin di kota New York, di mana setelah ia mendapatkan informasi, ia pun langsung pergi ke tempat itu dan langsung menghancurkan tempat itu sampai rata dengan tanah. Beralih kepada Teddy yang mendapat telepon dari Pushkin, ia pun diperintah untuk melepaskan Robert, karena semenjak berurusan dengan Robert, dia ini sudah mengalami kerugian jutaan dolar karena dua tempat usahanya sudah dihancurkan oleh Robert. Namun di sini nampaknya si Teddy ini sudah tidak peduli dengan perintah dari Pushkin, dan malah meminta seluruh anak buahnya untuk membunuh Robert malam ini juga. Singkatnya, Teddy pun langsung menghubungi Robert dan memintanya untuk mengangkat telepon dari Raplin, yang ternyata seluruh teman kerja di tempat Robert telah disandra oleh Teddy. Teddy mengatakan jika Robert gak datang menemuinya dalam waktu 30 menit, maka ia akan membunuh seluruh teman kerja dari Robert. Alhasil tanpa basa-basi, Robert pun langsung OTW ke tempat Teddy. Namun saat anak buah Teddy mulai membidik Robert menggunakan snipernya, tiba-tiba si Robert ini menghilang dan secara ajaib sudah berada di tempat kerjanya untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah itu Robert kembali mendapat telepon dari Teddy yang memuji kecerdasan dari Robert yang berhasil mengelabuhinya. Namun dalam panggilan itu Teddy juga mengatakan jika ia ini akan segera menghabisi Robert karena sekarang ia telah berada di lokasi. Robert pun berkata, "Ya, saya tunggu," dimana hanya bermodalkan peralatan bangunan, sekaligus keuntungan Robert yang mengetahui betul mengenai lokasi kerjanya. Ia pun dengan cepat mematikan lampu di tempat itu, kemudian langsung membantai beberapa anak buah Teddy. Di sisi lain, Teddy yang terus melakukan pengejaran terhadap Robert. Ia pun di sini berhasil menembak kaki dari Raplin, yang membuat mereka berdua ini terjebak di balik rak belanja, di mana saat situasi semakin tidak menguntungkan, Robert pun meminta Raplin untuk menyalakan saklar lampu, sementara ia akan berusaha mengalihkan perhatian dari anak buah Teddy. Di mana saat Raplin berlari ke arah saklar lampu, ia pun terus diikuti oleh Teddy, hingga saat Raplin berhasil menyalakan saklar lampu itu, hingga yang terjadi.
Di momen ini, Teddy yang gak terima melihat semua anak buahnya telah meninggal. Ia pun langsung berjalan dan berniat akan menghabisi Raplin. Namun saat Teddy akan menembaknya, tiba-tiba datanglah Robert yang langsung membunuh Teddy menggunakan alat penembak kayu. Tiga hari setelah kejadian itu, kita pun akan dibawa ke markas besar dari Pushkin yang terlihat sangat besar dan penuh dengan penjagaan yang sangat ketat. Namun ketika Pushkin sedang mandi, tiba-tiba ia dikagetkan dengan lampu yang tiba-tiba mati. Dan secara tiba-tiba Robert telah berada di tempat itu. Robert mengatakan jika maksud kedatangannya adalah untuk membunuh Pushkin. Di sini Pushkin pun sempat bertanya kepada Robert, apakah yang akan Robert dapatkan atas kematiannya. Dan Robert pun berkata sebuah kedamaian. Dan film pun selesai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose,